Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir.
Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Nggak bisa kami katakan Tuhan, kami bisa cuman bilang Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Engkau sudah mati bagi kami. Bahkan Engkau menyajikan tempat bagi kami ketika akhir zaman ini sudah berakhir Tuhan. Janji kepastian hidup keselamatan itu akan menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyafaat Tuhan Yesus untuk bangsa kami Tuhan. Diberkati bangsa kami Tuhan. Diberkati tanahnya, lautnya, daratnya. Kekayaan alam bangsa ini Engkau berkati. Kami percaya Tuhan, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Dan sudah menjadi bangsa yang besar yang akan berdampak bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami bersyafaat Tuhan untuk pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Diberkati Tuhan Yesus, dipakai di penghujung kepemimpinannya. Tetap Engkau akan memberikan hikmat marifat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus melalui kepemimpinan kedua pemimpin kami ini Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Terus Engkau memampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami bersyafaat untuk kota kami, kota Depok Tuhan. Kota yang penuh kejayaan, kemuliaan. Melalui kota ini Tuhan banyak orang ditolong dan diselamatkan. Kota ini akan menjadi kota mercusuar Tuhan. Yang bercahaya sehingga banyak orang boleh melihat melalui kota ini. Tuhan banyak orang boleh hidup dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin Tuhan. Gembala sidang kami Tuhan Bapak Niko Tuhan dan ketiga wakilnya diberkati, diberikan kekuatan, marifat, hikmat, kebijaksanaan akan menjadi bagiannya. Untuk pemimpin kami di tempat ini Tuhan, Gembala Rayon kami Tuhan, Bapak Yongki dan wakilnya Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan dan umur panjang akan menjadi bagian mereka. Mari kita angkat tangan, kami berdoa Tuhan, kami bersama-sama kita angkat tangan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak Riki Momongan dan kedua wakilnya Ibu Rena dan Pak Dery diberkati, diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk membawa kami umat-Mu masuk di dalam terobosan yang baru Tuhan. Kami percaya gereja kami akan ekspansi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami percaya dengan pemimpin kami di tempat ini banyak umat-Mu Tuhan, banyak menarik jiwa-jiwa untuk datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati gereja kami. Diberkati kami semua di tempat ini. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, pagi hari ini menjelang siang, Engkau tahu isi hati kami. Kami tanggalkan keberadaan kami hari ini Tuhan Yesus. Isi hati kami, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau mengangkat puji-pujian kami. Apapun keadaan kami pada pagi hari, Engkau yang tahu. Kami tanggalkan itu semua Tuhan. Kami mau datang kepada Raja kami yang sudah berjanji, yang sudah menjanjikan kehidupan kekal bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk generasi Yeremia Tuhan, anak-anak muda di tempat ini, diberkati generasi ini, diberkati generasi ini Tuhan, dipakai generasi ini, mata Engkau celikan, hidup kudus akan menjadi bagian mereka melalui generasi ini Tuhan, dengan hidup kudus dan takut akan Tuhan akan menjadi bagian mereka untuk membawa kami semua boleh melihat melalui generasi ini untuk meraih terobosan yang baru atas gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan.
Terima kasih untuk tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal hingga kekal. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diri Bapak Ibu Saudara, pujian tadi mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Amin. Dia mati bangkit naik ke surga bagi setiap kita, menyediakan tempat yang terbaik. Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya naik ke surga, tapi Dia memberikan rohnya kepada setiap kita. Datang tinggal di dalam hati setiap kita. Amin. Bilang kanan kirinya, roh Tuhan ada padamu. Yes. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Bilang kanan kirinya, yuk. Hari inilah, nengok dong kanan kirinya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sekali lagi ya, tengok kanan kirinya boleh. Yuk. Hari inilah Tuhan, saat pembebasan Tiba belenggu dosa. dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. datang kuasa. Anggur baru Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. nyata kuasanya. Ayo lebih lagi katakan, anggur baru tercurah penuhi setiap kami dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi
Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, Berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Yes, naikkan pujian mujizat, bantu mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, Haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Haleluya, langkah takkan berhenti, berlari sampai serukan akhir. tinggi, Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Yes, Naikkan pujian mujizat terjadi. bantu mengalir kuasa-Mu, Nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Haleluya, kami nyanyi Hosana. Roh Kudus membakar. setiap kami. Amin. Naikkan pujian. Mujizat terjadi. Lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar. setiap kami. Naikkan pujian. Naikkan pujian mujizat terjadi. Ambil kuasa-Mu, Nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, sekali lagi katakan mengalir. mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi. Haleluya. Jesus. Terima kasih Yesus. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan, Kau dimuliakan atas segala Allah. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidup
surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan Urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat, dekat denganmu. Segenap hatimu katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Kau berikan Roh Kudus-Nya Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Saya rindu Bapak Ibu
selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Saya rindu yang pria, berkata Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku Jamah setiap hati kami. dengan Lembutkan setiap hati kami. urapanmu. Rindu Kami buka hati kami ya Holy Spirit. dekat Lembutkan kami denganmu, Tuhan. Yang wanita katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Yes Lord, jamah setiap hati kami Tuhan. Shalalalalalalalala. Ubahkan kami seperti yang Kau mau Tuhan. Yes, tinggal dalam hadirat-Mu. Itu keinginan setiap kami Tuhan. Yes, Allah Roh Kudus, jamah. Shalalalalala. urapanmu.
selama waktu itu masih ada Bapak Ibu. Sembah Dia, agungkan, tinggikan, muliakan Yesus namanya.
Lagi katakan besar. Nyanyikan besar. Selamanya besar dan ajaib. Yesus besar Engkau, besar. Menyanyikan selamanya dan ajaib. Sekali lagi, haleluya, besar, besar. Selamanya besar, selamanya, selamanya besar, selamanya, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, haleluya, besar Engkau Tuhan. Sungguh keajaiban dan kehebatanmu selalu nyata dalam hidup kami. Dan biarlah hari-hari hidup kami selalu menyaksikan dan melihat betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Dan kedepannya kami percaya kekuatan baru Kau alirkan bagi kami untuk kami boleh menapaki satu perjalanan iman yang lebih tinggi lagi. Semakin hari semakin terang bagi rembang tengah hari. Kami percaya Engkau hadir bagi kami dan siap untuk senantiasa memberkati dalam firman Tuhan bagi tiap kami. Berbicaralah, biarlah Roh-Mu memberikan kami pemahaman, pengertian yang benar untuk kami dapat menjadi pelaku daripada kebenaran firman Allah. Maka diberkatilah setiap kami dan keluarga kami dan seluruh apapun yang kami kerjakan, firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami sambut berita firman-Mu yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan harap bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Ya, salam kenal dari kami tim LPM Jakarta. Saya dengan Yola. Terima kasih kesempatan diberikan oleh Tuhan dan juga kepada gembala dan ibu di tempat ini dan para pengurus gereja tempat ini, Ibu Eva yang WA saya. Sehingga hari ini kita boleh jumpa dalam kasih Tuhan. Pelayanan yang Tuhan berikan percayakan buat kami kerjakan adalah pelayanan penginjilan. Ya, pelayanan yang keluar masuk desa, keluar masuk kota, keluar masuk pulau, dan keluar masuk bangsa. Ya, mulai dari pekerjaan pelayanan yang sangat kecil. Ya, orang berpikir pelayanan itu cuma pelayanan di mimbar saja. Tetapi kalau Bapak Ibu mengenal pelayanan misi, maka pelayanan bukan hanya pelayanan mimbar. Tetapi angkat barang pun adalah pelayanan. Membersihkan gereja pun adalah pelayanan. Pelayanan bukan hanya yang kita kenal menjadi orang-orang yang duduk dengan manis di gereja, menjadi orang-orang yang melayani yang bisa dilihat oleh orang lain. Tapi sesungguhnya pelayanan yang sesungguhnya adalah hidup kita. Hidup saya dan saudara itu adalah pelayanan. Kuasa kenaikan Yesus yang mengubahkan hidup kita. Markus pasal 16 ayat 19 dan juga ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ayatnya. Markus 16 ayat 19 dan ayat 20. 2, 3. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke surga. Terangkatlah lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin.
Kuasa kenaikan Yesus itu menyatakan bahwa ada pembelaan dalam hidup kita karena dia sudah mengalami hidup di dunia. Dia sudah mengalami yang namanya mengalahkan maut. Dan dia pun sudah duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela bagi kita. Yang kedua, kuasa kenaikan Yesus berarti bahwa Tuhan turut bekerja meneguhkan firman dan menyertai kita dengan tanda-tandanya. Kuasa kenaikan Yesus yang kedua berarti bahwa Tuhan memberikan kita wewenang, memberikan kita tugas untuk memberitakan Injil kerajaannya. Apakah kita harus menjadi seorang hamba Tuhan yang sekolah? Apakah kita harus menjadi seorang penginjil? Apa kita harus terjun dalam setiap pelayanan kita baru dinamakan kita siap memberitakan Injil? Bukan. Siapapun kita, apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita. Mau anak sekolah, kuliah, kerja di toko, punya usaha, kerja di perusahaan, kerja di pemerintah, engkau tetap harus menjadi seorang yang memberitakan Injil. Kenapa? Yesus naik ke surga menyatakan pembelaan, penyertaannya bagi kita. Untuk apa? Apakah dengan Yesus naik ke surga membela kita, menjadi penolong bagi kita untuk memperkaya hidup kita? Supaya hidup kita berkelimpahan? Tidak. Apakah kenaikan Yesus ke surga supaya kita selalu mengalami kehidupan yang semuanya nyaman dan enak? Tidak. Kenaikannya berarti kita perlu mengabarkan tentang Injil Kristus. Karena dia naik, saatnya lah kita untuk menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Kuasa kenaikan Yesus mengubah hidup kita dari orang biasa menjadi orang luar biasa. Dari mana kita tahu kita menjadi orang yang luar biasa kalau tidak pernah memberitakan Injil? Tidak pernah menyatakan Yesus bagi orang lain. Bagaimana caranya kita memberitakan Injil? Apakah selalu harus ngomong sama orang? Yesus itu Tuhan dan lain sebagainya? Tidak. Lewat keseharianmu engkau memberitakan Injil. Suatu kali kami jalan ada misi pelayanan ke salah satu suku asli di Malaysia. Saya lupa saat itu Pak Riki ikut atau tidak ikut ya. Saat itu Pak Riki ikut ya. Dan kami sewa bus. Bus itu ada seorang seperti ada tour guide-nya. Ya, dia orang Chinese, Pak Riki masih ingat bapak-bapak tuh orang Chinese. Ya. Lalu, tapi dia bisa ngomong Melayu, lalu dia bilang, you sangat terlambat ya kedatangan kalian tim. Saya bilang sorry karena lamanya pemeriksaan. Jadi mau tidak mau kita agak terlambat. Oh iya gak apa-apa naik. Nah waktu sampai itu udah malam ya. Dia orang tua yang mungkin udah jam tidur buat dia. Ya. Tapi waktu sampai di bis saja kita menyanyi. Kita tim kita nyanyi semua ya. Nyanyi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, puji-pujian. Setelah selesai udah mau nyampe di hotel di mana kita tinggal. Dia colek saya. Tour guide-nya. My sister. Saya tuh sebenarnya sakit belakangnya. Masih ingat gak pergi ceritanya? Saya tuh sakit. Badan saya sakit, belakang saya sakit tulangnya. Tapi waktu you puji-pujian, saya tuh sembuh. Saya cerita di teman-teman yang lagi di bis. Kesembuhan terjadi. Padahal dia bukan orang percaya Yesus. Kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Dan dia bilang, I want to know more about Jesus. Dia kepengen tahu lebih dalam tentang Yesus. Kenapa kalian cuma menyanyi, kok saya bisa sembuh? Menjadi orang yang memberitakan Injil itu bukan hanya waktu engkau ngomong. Tapi hidupmu adalah pemberitaan Injil terbuka bagi banyak orang. Sebab itu hiduplah dalam kebenaran. Kalau engkau di tempat pekerjaan, jadilah orang yang pertama benar dulu. Baik dulu. Jangan dikenal pemalas, sering datang terlambat, sering ditegur, lalu engkau memberitakan Injil atau hidupmu menjadi kesaksian. Enggak bisa.
Hidupmu harus ada di atas rata-rata dari orang kebanyakan. Kalau pegawai, engkau harus menjadi pegawai yang benar-benar boleh dibilang tidak atau kurang didapati kesalahan dan kelalaian. Sehingga Injil kebenaran akan ada dalam dirimu dan dia akan terekspos lewat hidupmu. Tapi kalau cara hidup saja sudah tidak benar, cara hidup saja sudah banyak dikomplain oleh banyak orang, cara hidupmu saya sudah tidak menyenangkan. Apa-apa bersungut-sungut, apa-apa dikomplain, apa-apa tidak terima. Menganggap diri selalu benar. Lalu bagaimana Injil itu? Injil itu kekuatan Allah. Bagaimana Injil itu akan terekspos dalam hidupmu? Tidak akan pernah bisa. Sekalipun kau ngomong tidak akan ada kuasanya. Kuasa kenaikan Yesus menyatakan kalau kita hidup dalam kuasa kenaikannya, maka sesungguhnya kita dipanggil menjadi pemberita Injil kebenaran. Kalau soal penyertaan Tuhan pasti nyata, tapi sudahkah engkau menyediakan hidupmu menjadi orang yang selalu melihat Tuhan? Tapi saya masih punya banyak masalah. Keluarga saya aja masih banyak punya masalah. Persoalannya aja di kerjaan masih banyak. Saudara, kembali ke Alkitab. Hidup kita dasarnya adalah Alkitab. Alkitab bilang pencobaan-pencobaan itu biasa. Betul apa tidak? Siapa di sini yang bilang masalahmu itu gede banget, luar biasa? Siapa di sini yang bisa bilang persoalan saya nggak ada yang tahu tapi ini hebat banget, luar biasa. Bisa bikin saya down, bisa bikin saya jatuh, bisa bikin saya nggak bisa tidur, bisa bikin saya stres. Berarti kita nggak melihat kepada Tuhan. Bukankah Tuhan bilang pencobaan itu biasa? Dan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Lalu kenapa kita bilang masalah saya terlalu berat? Nggak ada yang bisa tolong. Berarti kita tidak melihat Tuhan. Yang kita lihat adalah masalah. Semakin kau melihat masalah, semakin gede masalahmu. Semakin kau melihat persoalan, semakin dalam persoalan. Sekali lagi, kuasa kenaikan Yesus artinya dia mengubah hidup kita, memiliki sebuah kehidupan yang baru. Kita adalah pemberita Injilnya. Bilang sebelah dulu. Pencobaanmu biasa, udah gak usah dipikirin melulu. Ada haleluya. Kenapa yang dipikirin persoalan melulu? Kenapa orang percaya Tuhan yang dibahas persoalan melulu? Ketika Yesus ada di dunia, ada orang datang sama dia. Tuhan bilang udah ikut aku, tunggu aku mau kuburin dulu bapakku. Apa jawab Tuhan Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa? Udah gak ada urusannya sama kamu. Semua persoalan, semua pencobaan pasti datang dalam hidup kita. Apakah setelah satu persoalan selesai dan engkau tidak punya masalah lagi? Pasti punya. Masalah itu gak akan pernah selesai. Sebab itu kalau fokus hidupmu selalu di masalah, engkau tidak terima kuasa kenaikan. Yang menjadikan engkau adalah sebenarnya hidupmu adalah kesaksian. Hidupmu adalah berita Injil yang terbuka bagi banyak orang. Kalau engkau mau tahu, banyak orang sedang menantikan terang yang keluar dari hidupmu. Kalau engkau mau sadar, sebenarnya Tuhan menjadikan kita adalah pemberita kebenaran di segala tempat, segala penjuru. Bukan hanya saya, bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang akan memberitakan Injil. Tapi saudara pun, karena saudara mengalami kuasa kenaikan. Dengan naiknya Yesus ke surga, dia menyediakan kuasanya. Yaitu kita diubah dari hidup yang berfokus kepada diri sendiri. Mengejar rancangan sendiri. Mengejar apa yang kita mau, yang kita pikir itu yang terbaik buat kita. Sekarang dia rubah. Dengan naiknya Yesus ke surga, menjadikan saya dan saudara sebagai orang-orang yang diberi kuasa memberitakan Injil. Lewat apa? Perkataanmu, hidupmu, uangmu, hartamu, mobilmu, dan lain sebagainya.
Satu kali saya naik kapal laut, kapal Pelni. Saya mau di kamar tapi enggak, di luar aja. Yang dek segambrengan orang. Saya bilang, kenapa Tuhan? Udah naik di situ. Saya naik di situ sama teman saya. Berdua kami di sana. Yang mengherankan, saya tidak bicara Yesus sama orang sebelah saya, depan saya, samping saya, maupun belakang saya. Enggak ada. Berdoa pun saya tidak, orang lagi ngobrol duduk-duduk lalu saya duduk dan berdoa. Tidak. Tunggu malam semua tidur baru saya ambil waktu untuk berdoa. Karena kapal itu perjalanannya selama 5 hari, 4 malam. Menurut saya enggak ada orang yang tahu kalau saya ini adalah hamba Tuhan. Tapi setelah saya mau turun, selesai sampai Jakarta, saudara tahu satu anak muda perempuan, dia datangi saya dan dia bilang sama saya, Kak, apa boleh saya kenal Tuhannya kakak? Menurut saya enggak cerita Yesus sama dia. Saya bilang, loh maksud kamu apa? Saya kepengen kenal Tuhannya kakak. Boleh Kak saya ke Jakarta? Kalau saya ke Jakarta saya ketemu kakak. Boleh, karena saya turun Surabaya. Ya, ada transit berapa jam baru naik lagi dan dia turun di Surabaya. Saudara tahu 1 bulan kemudian dia datang ke Jakarta. Dia ketemu saya, dia dengar tentang Yesus, dia dibaptis dan terima Tuhan. Dari mana? Saya enggak ceritain dia. Kalau saya ngomongin, ya oke, orang bisa terima. Saya enggak cerita Yesus. Dari mana dia bisa tahu? Saudara, Injil itu kekuatannya Allah. Sekali lagi, Injil kekuatan Allah. Artinya Injil itu enggak perlu engkau bela. Dia mampu bekerja dengan keajaibannya sendiri. Dia mampu bekerja dengan kehebatannya sendiri. Selama Injil itu ada dalam dirimu, engkau punya kuasa menjadi pemberita Injil. Entahkah engkau bicara atau tidak, entah engkau bergerak atau tidak, dia akan tetap bekerja. Selama engkau menjadi jalan bagi banyak orang, untuk mereka bisa menerima, mendengar nama Yesus. Mbak saya yang kerja di rumah, belum lama lah kerja, mungkin hitungan bulan. Saya pun gak paksa dia, gak ada saya bilang kamu harus percaya Yesus, kamu harus terima Yesus, gak ada. Malah saya bilang, kamu punya ini gak alat ibadah? Nanti saya siapin, saya beliin. Kamu harus ibadah sungguh-sungguh untuk agamamu, kamu harus ibadah sungguh-sungguh. Saya bilang gitu sama dia. Saudara tahu, 1 kali dia pergi. Waktu dia pulang, saya tanya, kamu dari mana? Beli keperluan Bu. Terus saya bilang, oh kamu ke Alfa ya? Iya Bu. Kamu ketemu siapa itu? Saya tanya dia, kamu ketemu siapa? Kamu kenal sama cowok itu? Dia shock dan dia kaget. Ibu tahu dari mana? Kok ibu tahu saya ketemu laki-laki itu? Saya bilang, saya punya Tuhan yang hebat. Kamu di sini bukan hanya bekerja, tapi ibu udah anggap kamu keluarga. Ibu gak mau kamu hidupnya tidak benar. Aduh Bu, maaf Bu, emang Bu baru berapa bulan kok Bu, belum jauh Bu. Jangan lagi kamu lakukan itu. Saudara tahu dari mana? Setiap kali kita berdoa, Rohnya selalu bekerja. Jika ada hal-hal yang perlu kita tahu dari Tuhan, Dia pasti kasih tahu. Sehingga setiap orang yang melakukan hal yang seperti ini dekat dengan kita, saudara tahu Injil itu adalah kekuatan Allah. Jika ada orang-orang sekitarmu yang melakukan hal yang tidak benar, Injil itu akan bekerja lewat hidupmu. Karena Injil itu
Firman itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga seringkali orang tua gak bisa tahu apa yang anaknya perbuat. Tapi dengan engkau memiliki kuasa kenaikan. Yesus naik memberikan kita kuasa untuk mengabarkan Injil bagi setiap orang. Dan akhirnya mbak saya terima Yesus. Dia pulang kampung dan dia bilang gak apa-apa. Saya orang sendiri yang terima Yesus di keluarganya. Apakah Injil itu tidak mampu untuk bekerja? Apakah Injil itu sangat-sangat mengharuskan kita melakukan cara-cara yang sistem 1, 2, 3, 4? Tidak. Pemberitaan Injil itu adalah sebuah kemerdekaan. Sehingga kita pun tidak dipaksa, tapi kita penuh dengan kerelaan. Penuh dengan sukacita untuk mengabarkan Yesus dengan cara-cara yang Tuhan pakai dalam hidup kita. Yang lainnya banyak caranya, ngomong juga iya. Tapi hidup kita lebih dulu mengalami kuasa kenaikan. Jangan biarkan ada hambatan dalam dirimu. Buang setiap hambatan, persungutan, keluhan, dosa, kekecewaan, kemarahan, luka batin. Bersihkan hidupmu dari hal ini. Sampah-sampah itu buang dulu. Maka engkau akan lihat Injil dalam hidupmu, firman dalam hidupmu itu sinarnya terang. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Artinya apa? Dalam dirimu ada terang. Kalau dalam dirimu ada terang, engkau jumpa dengan kegelapan, engkau tahu ada apa di sana. Tapi kalau engkau sendiri dalam dirimu ada terang dan ada gelap. Ada percaya Tuhannya, tapi ada juga marah orang. Ada percaya Tuhan, tapi ada juga benci orang. Ada percaya Tuhan tapi ada juga tidak mau mengampuni orang. Belum bisa mengampuni. Maka terang itu tidak bisa menerangi jalan kita. Seringkali kita bingung mau pilih jalan yang mana. Seringkali kita terhambat dengan semua tantangan persoalan masalah kita. Kenapa seakan-akan Tuhan tidak membela kita? Kenapa seakan-akan Tuhan tidak menolong kita? Padahal Tuhan adalah penolong yang setia. Dia tidak pernah berubah dulu sekarang selamanya. Kenapa buat kasus saya Tuhan tidak beracara? Padahal saya rajin ibadah, rajin ke gereja, saya melayani, saya berkorban. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Bukan Tuhan tidak tolong kita. Injil itu kekuatan Allah. Kalau ada dalam dirimu, dia akan menerangi semua keadaan yang gelap. Persoalan itu gelap, tapi firman dalam dirimu akan menerangi persoalanmu, maka persoalanmu akan selesai. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kalau engkau sadar, naiknya Yesus memberikan kuasa bagi kita menjadi pemberita Injil. Satu kali saya naik kereta api. Lalu saya berdoa dan minta sama Tuhan, Tuhan, ini kan lumayan Jakarta Surabaya, kereta cepat 8 jam. Kasih saya dong di sebelah, satu orang saja yang bisa saya ngomong tentang Tuhan. Tolong Tuhan, supaya dia mau dengar saya ngomong tentang Yesus. Dimulai dari sebuah keinginan dan kerinduanmu. Engkau ingin menyatakan terang bagi orang lain. Datanglah satu bapak-bapak, masih muda. Dia ambil tas dan dia taruh di atas. Cek. Waktu dia duduk, dia lihat saya. Dan dia bilang sama saya, kamu mau kemana? Saya bilang, oh saya ada pelayanan tapi singgah dulu di Surabaya. Lalu saya akan ke arah Batu, baru saya akan ke Papua, saya bilang. Dia masih berdiri saudara, belum tahu nama saya. Dia bilang, supir saya akan antar kamu. Wah saya kaget, supir. Saya gak minta diantar kok. Dan dia juga gak tahu saya dijemput apa tidak. Tapi sambil saya mikir bingung, lalu dia duduk. Duduk di sebelah. Habis duduk, lalu dia buka tas kecilnya di depan, di kaki. Dia buka, dia ambil rokok. Waktu dia ambil rokok, dilihat saya. Dia taruh lagi rokoknya. Dia diem-diem lagi. Selama 3 kali dia ambil rokok dan dia lepas lagi.
Terakhir ketiga dia lepas, dia lihat saya dan dia tepok saya dan dia bilang, kamu misionari ya? Saya lebih heran lagi, yang tadi belum selesai heran, tambah yang ini saya lebih heran. Kok dia bisa tahu ya? Tanya nama belum? Kok dia tahu saya misionari? Lalu saya bilang, Pak, lihat tampang dulu. Emang ada saya tampang misionari, saya bilang. Karena saat itu pakaian santai, cuma jeans sama kaos. Saya bilang, Pak, emang saya ada tampang, saya ini misionari. Lalu dia bilang sama saya, jangan bohong ya, kamu harus ngaku ya. Langsung banget nih Bapak tuh depan. Saya bilang, iya sih Pak, Bapak gak salah, bener banget. Saya memang penginjil, saya hamba Tuhan. Saya mau tanya Pak, Bapak tahu dari mana? Dia bilang, saya bukan orang penakut. Pemberani dalam segala hal. Tapi saya mau bilang, dua yang saya takut. Yang pertama setan, yang kedua hamba Tuhan. Kamu bukan setan kan? Dia bilang. Waduh, untung dia yang anggap saya hamba Tuhan, bukan anggap setan kan. Wah, puji Tuhan saya dianggap hamba Tuhan. Saya bilang, hebat juga orang yang masih hidup duniawi. Orang yang masih hidup dengan keakuannya, peka. Nah kita yang di gereja hari-hari, gak peka-peka, gak tahu. Ini benar apa enggak, ini Tuhan apa setan, masih dipuasain lagi. Kalau ini kehendak Tuhan saya lakukan, kalau bukan saya tolak. Ini yang kerjanya cuma tiap hari, dia bilang saya sangat duniawi. Sekarang saya lagi punya masalah dengan istri saya. Bahkan sekarang saya lagi mau tinggalkan dan lain sebagainya, gak tahu bagaimana. Orang yang masih hidup dengan pikirannya saja, dia bisa peka. Menjadi sebuah pertanyaan buat saya saat itu. Tuhan, banyak orang di gereja yang ibadah sungguh-sungguh. Masih mencari kepekaan. Ini orang yang hidup, dia bilang saya tidak pernah gereja. Saya tidak tahu gereja. Tapi dia bisa peka. Dia bisa tebakannya jitu juga. Dan saya bilang, oh kalau begitu tepat Pak. Sekarang Bapak tutup tas Bapak, lepas rokoknya. Saya bilang, dengarkan saya bicara Tuhan sama Bapak. Itu doa saya, permintaan saya dan Tuhan jawab. Lalu dia bilang ini, bagaimana kalau kamu bahas sama saya tentang wahyu? Saya bilang, salah. Kita mulai dari dosa. Kejadian. Gimana manusia jatuh dalam dosa? Dan itulah Bapak. Saya bilang, kamu tahu aja katanya. Dan akhirnya saya dibawa ke rumahnya, ya ketemu dengan istrinya. Dan hari itu terjadi pemulihan besar-besaran. Mereka dipulihkan hubungan suami istri. Dan mereka mengenal Yesus lebih dalam. Dia bilang, kamu mau pelayanan kemana? Biar saya support kamu. Saya bilang, Pak, saya tidak datang untuk minta support Bapak. Tapi saya datang untuk membawa Injil kebenaran. Yang memerdekakan keluarga Bapak. Ini kartu nama saya. Saya bilang, gak perlu Pak. Saya gak akan cari Bapak. Yang penting Bapak cari Tuhan. Saudara bayangkan, Tuhan hebat. Tuhan luar biasa. Pemberitaan Injil tidak memulainya hanya dari sekedar harus. Jangan engkau dipaksa untuk memberitakan Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah. Kalau engkau terpaksa berarti engkau menyalahi aturan kekuatannya. Kau harus punya kerelaan untuk memang engkau menjadi saksinya Tuhan. Engkau mengalami Tuhan, engkau ceritakan sama orang. Di mana saja engkau ceritakan sama orang. Dan hidupmu pun haruslah hidup dalam sebuah kebenaran. Maka pada saat engkau pun tidak lakukan apa-apa, orang melihat Tuhan dalam hidupmu. Orang menerima Tuhan dalam hidupmu. Karena tidak semua orang dibilangin bisa terima. Gak usah orang luar, orang rumah kita aja. Kadang-kadang diomongin juga belum tentu bisa terima. Tapi ketika orang melihat Tuhan dalam hidupmu, orang tidak akan pernah bisa berkata tidak. Mereka pasti akan terima Yesus dan bertobat. Karena kuasa kenaikan menjadikan kita sebagai pemberita kebenaran. Amin. Bilang dulu sebelahnya, kau harus menjadi pemberita Injil. Dimanapun kau berada harus jadi pemberita Injil. Di kantormu, di mana saja. Engkau ditempatkan Tuhan di mana saja, engkau harus membawa Injil Tuhan yang bisa terekspos lewat hidupmu. Entahkah lewat perkataanmu, entahkah lewat hatimu,
entahkah lewat hartamu, biarkan Injil yang adalah kekuatan Allah memakai hidup kita, memakai semua yang ada dalam diri kita untuk mereka melihat Tuhan. Sehingga setiap kita akan menyaksikan Yesus naik ke surga, memberikan kuasanya buat kita untuk menjadikan segala bangsa muridnya Tuhan. Amin. Tos lagi sebelahnya bilang, kamulah orang yang dipilih Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Jadilah orang-orang hebatnya Tuhan di akhir zaman ini. Yang bukan hanya hidup untuk cari uang dan hidup enak, tapi menjadi orang-orang yang melaksanakan amanat agung. Jadi orang-orang yang hidupnya berfokus kepada Tuhan. Maka yang lainnya dengan sendirinya Tuhan yang akan bekerja dan berkarya. Haleluya. Haleluya. Biarkan orang melihat Tuhan dalam hidupmu. Biarkan orang melihat Tuhan, bukan kalau lihat gini, wah pasti dia masalah lagi. Pasti cerita masalah lagi. Jangan sampai cap dalam dirimu adalah orang yang selalu bermasalah. Rubah image itu, bahwa saya adalah orang yang selalu menyatakan Tuhan dalam segala hal. Maka engkau akan menyaksikan Tuhan tuh hebat. Tuhan gak butuh kehebatanmu. Tuhan gak perlu kepintaranmu untuk sebuah keajaiban. Tuhan gak butuh engkau melakukan yang sangat banyak dan besar untuk dia melakukan keluar biasanya. Dia cuma butuh kita apa adanya. Jangan ditambah macam-macam. Cukup kita apa adanya. Kita yang biasa akan diubah menjadi luar biasa. Tapi persoalannya fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama persoalanmu. Fokus sama Tuhan, jangan fokus sama hartamu. Fokus sama Tuhan, jangan fokus sama masa depanmu. Saya didatangi orang dan bilang gini, Bu Yola, tolong doakan saya. Doa apa Pak? Karena saya tidak tahu 2 tahun depan nanti gimana anak saya. Aduh Pak, Alkitab aja Pak. Alkitab bilang kesusahan 1 hari cukup sehari. Ngapain Bapak 2 tahun depan Bapak pikir sekarang? Saya bilang Bapak bisa rontok loh rambutnya. Botak mendadak loh Pak kalau setiap persoalan 10 tahun depan dipikirin sekarang. Loh Alkitab itu ajarin kita itu ajar hidup sehat. Jangan persoalanmu bulan depan engkau pikir habis hari ini. Ikuti apa kata Alkitab. Dibilang bersyukur ya bersyukur. Dibilang jangan dipikirin dulu. Nanti aja ya udah percaya aja. Karena kalau engkau melanggar apa yang dibilang Alkitab. Tidak heran orang pasti stres. Orang pasti susah. Orang menderita. Orang gagal. Orang sakit. Ikutin saja apa kata Alkitab. Kau akan alami mujizat kuasa firman Tuhan. Ada haleluya? Ya kalau orang dibilang orang kalau punya kerugian 100.000 bisa tidur. Saya tanya kalau rugi 10 juta bisa tidur apa enggak? Saya tolong tanya sebelahnya. Bisa tidur enggak? Bisa tidur kalau ada yang janji mau ganti. Bisa tidur enggak? Ada haleluya? Benar bisa tidur. Bisa apa enggak? Waduh. Ayo kita fakta dalam hidup ini. Ya. Suatu kali Tuhan kasih saya mobil tanpa saya beli. Tanpa saya bayar. Lalu di tengah-tengah saya pakai mobil. Lalu Tuhan pun bilang sama saya. Jual mobilmu, uangnya kamu bantu pendeta A, B, C. Saya mobil kalau 10 satu gak berasa. Mobil di only one, satu-satunya buat pelayanan. Pergi pagi, pulang pagi, pakainya mobil. Saya bilang, bos, he is my big boss. Bos, Tuhan mau saya jual. Iya, oke, saya jual. Dan saya jual mobilnya. Terima duit, adik saya gak ada di sini, dia yang jualin. Terima duit, saya langsung panggil pendetanya, karena pendetanya dari daerah. Beliin tiket, datang sini. Ini untuk ini, untuk ini. Panggil pendeta lainnya, ini untuk ini, untuk ini.
Selesai saya nggak pegang apa-apa dan saya naik ojek dan saya naik kendaraan umum dan kalau malam saya naik taksi. Pertanyaannya, bisakah kita melakukan hal seperti itu? Tanya sebelahnya, benar bisa. Ntar jual motor, uangnya kasih pendeta tuh. Bisa nggak? Bisa tidur nggak? Ayah ketawanya lepas dikit, jangan agak ditahan. Itu haleluya, benar-benar haleluya. Itu hal yang luar biasa. Dan saya dengan sukarela, silahkan. Lalu Bapak pendetanya bilang, aduh Bu Yola, terima kasih ya Bu. Aduh Ibu banyak uangnya, dia gak tahu jual mobil. Kalau saya cerita orang gak enak terima kan. Oh iya, waduh. Dukung banget nih kayak ini jemaat di sini. Kayaknya udah pada siap nih memberi buat Tuhan. Saya bilang terima aja Pak. Tapi tolong pulang ke daerah. Kalau ada penginjil-penginjil datang ke daerahmu, support mereka. Beri mereka tempat tinggal, beri mereka makan. Saya bilang. Dan jangan ambil uang dari mereka. Karena engkau menerimanya gratis. Dan engkau pun melayani Tuhan. Kasih free buat mereka. Siap Bu Yola. Makanya kalau kita ke sana mereka udah support kita. Siapin kendaraan, siapin ini. Kita sudah memulainya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saya naik angkot. Enggak biasa naik angkot bertahun-tahun sekarang naik angkot. Itu mantan dulu saya naik angkot melulu. Dikasih mobil udah gak naik angkot, sekarang naik angkot lagi. Itu kalau orang dunia bisa nyanyi. Betapa menderitanya hatiku. Menderita. Kenapa? Dulu apal kalau naik angkot kaki kanan dulu apa kiri dulu. Ini udah lupa. Kenapa? Karena baru kaki satu naik udah pergi mobilnya, udah jalan. Tidak lama lah, mungkin ada 6 bulanan. Seperti itu, jam 2 pagi mau tidak mau saya naik taksi. Ya keluar uang. Menurut saudara kira-kira berpikir gak? Seandainya tidak jual mobil, saya gak akan menderita begini, kan gitu. Tapi misalnya enggak apa-apa. Kalau Tuhan mau saya seperti ini, saya terima dengan sangat baik. Kenapa? Injil itu kekuatan Allah memampukan engkau melewati masa-masa sulitmu. Memampukan engkau melewati masa-masa penderitaanmu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara pikir ikut Tuhan gak ada menderitanya? Tanya sebelahnya, emang gak ada penderitaan? Yakinin mukanya dia, emang ada? Bilang sebelahnya, banyak. Yakinkan sebelahmu, banyak penderitaannya. Tapi lebih banyak kelimpahan kuasa dan kasih-Nya. Lebih banyak kelimpahan berkat dan pertolongannya. Lebih banyak kehebatan keajaiban yang menyertai kita. Penderitaan kita bisa diukur dengan uang. Bisa diukur dengan waktu. Bisa diukur dengan tenaga. Tapi kehebatan Tuhan unlimited. Tidak terbatas. Tidak bisa diukur dan tidak ada batasannya. Kalau engkau mau yakin dan percaya melihat pertolongan Tuhan. Mulai dari sekarang. Berilah di saat Tuhan menyuruh engkau memberi. Lakukanlah di saat Tuhan menyuruh engkau melakukannya. Dari satu mobil saya lakukan itu. Saya beli mobil lagi. Setelah ada mobil berapa lama kembali lagi Tuhan bilang. Jual lagi ya. Buat apa Tuhan? Kamu tolong si A. Anak pendeta itu gak bisa bayar uang sekolah. Emang berapa sih anak sekolah? Anak pendeta sekolahnya. Saya pikir cuma 2-3 juta. Hampir 20 juta. Haleluya. Saya bilang ini pendeta keren juga sekolah anaknya. Satu pendeta. Tambah lagi satu lagi. Wow saya bilang Tuhan keren banget ya. Enak loh. Jadi kan orang taunya kita banyak mobil. Tiap kali ganti mobil. Dia gak tahu abis ini kalau lagu saya bukan musim akan selalu berganti. Tapi diganti apa? Mobil akan selalu berganti. Ganti mobil dulu, saudara jangan kaget lihat saya ganti mobil dulu. Udah tahu artinya apa?
jual beli mobil. Habis jual beli. Itulah hidup yang merupakan Injil kekuatan Allah. Kau tidak akan pernah dibiarkan kekurangan. Orang menanti-nantikan Tuhan selalu mendapat kekuatan baru. Coba lihat muka sebelahnya dan katakan, sanggup kamu. Benar, ada motor di rumah. Sanggup. Coba lihat tangannya, ada emas. Sanggup. Benar. Haleluya. Kuasa kenaikan itu menjadikan kita bukan orang-orang ada untuk memberkati. Dari apa yang kita miliki yang tidak seberapa pun itu melayani Tuhan. Memberitakan Injil itu bukan sekedar ngomong Yesus itu Tuhan. Yesus itu baik. Tapi hidupmu dan apa yang kau miliki itu mampu mengubahkan orang. Dari orang yang tidak percaya Tuhan menjadi orang yang percaya Tuhan. Dari orang yang tidak bisa melihat Tuhan menjadi orang yang bisa melihat Tuhan. Gimana cara hidupmu dipakai oleh Tuhan? Kalau hidupmu cuma berfokus kepada persoalan dan masalah. Hari ini lihat persoalan dan masalahmu. Dan katakan, aku taruh di telapak kakiku. Karena aku orang benar. Aku tidak lagi berfokus kepada masalahku. Kepada kebutuhanku. Kepada tantangan di depanku. Aku fokus kepada Tuhan. Saya sama hamba Tuhan Eping dan beberapa teman. Pulang dari pelayanan di sebuah pulau di Indonesia. Dan kita mau naik ferry ke Singapura. Karena kita masih ada tugas di Singapura dan Malaysia. Tapi maklum pelayanan di gereja di pulau itu menahan kami lama. Sehingga waktu kita sampai di pelabuhan feri menuju Singapura, tutup. Semuanya udah gak ada imigrasi tutup, semua tutup. Pintu depan tutup, pintu tiket tutup, semuanya tutup, gak ada yang buka. Security bilang sama kami, Ibu tutup, nanti balik sore baru ada kapal. Enggak Pak, saya perlu pagi ini ke Singapura Pak. Ibu mau naik apa kalau semua tutup? Kapal juga udah gak ada Bu. Tapi saya mau masuk Pak, gak boleh Bu. Di depan nih saya gak boleh masuk ke dalam. Ibu nengok tuh dari kaca. Ada yang buka gak loket? Saya bilang saya tahu gak ada. Ibu lihat ada orang gak di dalam? Saya tahu Pak gak ada. Lalu ngapain Ibu masuk? Pak tolong saya hanya kepingin masuk saja. Bapak boleh izinkan, saya berterima kasih. Ya udah, 2 aja ya, yang lainnya nggak boleh masuk. Jadi teman-teman lain di luar, saya sama berdua nih Eping masuk ke dalam. Sampai di dalam sepi, semua tutup, loket tutup, imigrasi tutup. Saya bilang gimana, Tuhan gimana caranya saya ke Singapura kalau semua tutup. Tapi di tengah-tengah loket yang tutup, hall-nya lebih gede dari ini. Saya berdiri di tengah dan saya bilang, Tuhan aku ini bait-Mu. Dalam segala keadaan aku menyembah Engkau. Dan tempat ini aku jadikan this is the temple of you. Ini adalah bait-Mu. Karena di mana kita berada, itu kita jadikan tempatnya Tuhan. Saya angkat tangan di tengah-tengah situ. Selesai saya angkat tangan, saya bilang nih sama teman saya. Kamu keluar, ini uang, bayar loket pelabuhan. Karena masuk pelabuhan tuh mesti bayar. Ya, nggak mahal lah, mungkin 10 ribuan satu orang, ya nggak mahal lah. Bayar dulu untuk kita semua tim. Kan tutup lah. Bayar udah keluar, kan tutup. Lagian kan gimana kita kan nggak pergi, udah bayar keluar. Dia keluar bayar, lalu saya ketemu tukang sapu. Ibu ngapain sendirian di sini? Saya mau ke Singapura Pak. Tutup Bu, iya tapi tetap saya mau ke Singapura. Tutup Bu, iya Pak. Saya tetap mau ke Singapura, saya bilang. Oh gitu, dia naik ke atas. Imigrasi di lantai 2. Tiba-tiba datang pakai seragam bapak-bapak. Berdiri di tangga lantai atas, saya tangga lantai bawah. Dia bilang sama saya, Ibu mau ke Singapura sekarang? Iya Pak, saya mau ke Singapura sekarang. Ya udah Bu naik, santai banget ya ngomongnya. Ya udah Bu naik. Ah maksudnya Pak? Ya Ibu naik aja. Naik kemana maksudnya Pak? Ibu kan mau ke Singapura. Udah naik Bu, imigrasi di atas. Wah saya langsung ke pintu depan, saya teriak mereka.
Cepet masuk, security bilang, ngapain masuk? Enggak ada kapal. Ada Pak? Enggak ada. Selalu bertolak belakang. Ada Pak? Enggak ada. Masuklah semua tim. Sampai di atas, loket imigrasi kan close, tutup semua. Lalu diambil kata yang open, buka. Dibalik, cek, buka. 1 loket, 2 loket buka, 3 loket buka, 4 loket buka. Saya bilang, Pak, kalaupun imigrasi buka nggak ada kapal, saya nggak bisa berangkat. Ibu, imigrasi berani cap ibu. Kapal udah jalan pun bisa dipanggil balik. Wow, hebat. Saudara tahu, sekalipun sudah tutup tidak mungkin bisa. Saya tetap berangkat ke Singapura di jam itu juga. Kita orang biasa. Kita bukan orang hebat. Kita melakukan bagian kita. Terobos saja. Ikut saja. Terus saja dengan Tuhan. Dia akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Itu yang dinamakan ada kuasa di sana. Sehingga banyak orang itu heran-heran. Sampai ABK-nya pun heran, geleng kepala. Dia bilang, Bu, rupanya kita nungguin ibu. Siapa ini sebenarnya? Siapa yang ditunggu? Dia nggak tahu. Tiap hari kerja di rumah nyapu dan ngepel. Tapi bisa buat imigrasi tutup jadi buka. Kerja kita nggak ada apa-apanya. Taunya apa? Berdoa menyembah. Tapi bisa bikin orang yang tidak mau buka menjadi buka pelabuhannya. Siapa saya dan saudara? Bukan siapa-siapa. Tapi Injil kekuatan Allah sanggup mengubah keadaan. Sanggup membuka jalan buat hidupmu. Asal syaratnya apa? Engkau harus menjadi pemberita Injil dalam kerelaan. Amin. Udah gak lihat masalah sekarang? Bilang sama masalahmu, jauh. Sana jauh. Jauh, gak boleh deket-deket. Saudara bayangkan Daniel masuk gua singa. Saya mau tanya, singa mana yang gak doyan daging? Cuma singa Daniel. Gak ada semua singa suka daging manusia. Tapi dia gak suka daging yang ada Injil kebenaran di dalam diri seseorang. Kalau ada kebenaran Tuhan dalam dirimu, ada Injil dalam dirimu. Dan kau memberitakan Injil itu, percayalah. Persoalan gak akan berani menyentuh engkau. Gak ada masalah tantangan yang bisa membuat engkau jatuh dan mundur dan gagal. Tidak ada. Sekalipun orang benar jatuh 7 kali, dia akan tetap bangkit dan bangkit terus. Percayalah, kalau engkau yakin dalam dirimu, bahwa engkau dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Karena itu kuasa yang Tuhan beri. Naiknya Yesus ke surga, bukan untuk menjadikan engkau orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang berhasil. Tapi menjadikan engkau pemberita Injil. Salam sebelahmu, hai penginjil. Tersenyum dong, hai penginjil. Kayaknya udah bisa diajak ke desa nih Pak. Kayaknya udah bisa diajak ke desa-desa nih ikut saya nih. 30 tahun lebih kami ke desa terus. Dari desa Indonesia sampai desa-desa di Malaysia. Sampai desa-desa di Belanda. Kami sudah ke desa-desa di Australia. Kami sudah sampai ke Amerika. Untuk melayani Tuhan dari desa ke desa. Lalu orang bertanya, kalau desa Amerika saya mau ikut Bu Yola. Desa Indonesia saya gak mau. Saya bilang maaf, semua mulai dari desa Indonesia. I love Indonesia. Gak ada orang pilih-pilih tempat untuk melayani. Orang harus ikut melayani. Bukan mulai dari yang besar. Tapi mulai dari yang kecil. Sebab itu pelayanan kita berapa kali ke desa. Orang Amerika datang ke Indonesia. Orang Indonesia tinggal di Amerika. Ikut saya ke desa. Saya bilang, is it good? Dia bilang, good. Baik gak kamu? Baik. Bisa makan begini? Bisa. Bisa tidur di papan? Bisa, dia bilang. Bisa tanpa AC? Bisa. Kenapa kamu bisa? Because I love God. Karena saya cinta Tuhan. Yakin? Boleh nih Pak Riki diajak ke desa nih. Syaratnya 1. Jangan pikir masalah. Saya emang gak mau bahwa orang punya pikirnya masalah melulu lalu ke desa.
Yang ada apa? Ketika mendoakan orang, saya pernah bawa orang, mendoakan orang di desa. Saya bingung, ada kehebohan apa di dalam? Ternyata yang didoakan, saya lupa pergi ikut gak saat itu kita doa bikin kayak di Kalimantan Tengah itu. Bikin kayak rumah sakit, tapi ini untuk doa. Jadi ruangan-ruangan rumah kita jadiin pendoa-pendoa. Nah dari 5 ruangan dijadikan pendoa, orang-orang desa datang didoain yang sakit, yang punya masalah atau apa. Kita siapin hamba-hamba Tuhannya. Ada 1 ruangan ini heboh. Dari semuanya saya datengin dia, ada apa nih? Saya lihat ternyata orang yang minta didoain dia bilang punya masalah dengan suami dan anaknya berat. Yang nangis bukan orang yang punya masalah, yang doa. Saya sampai bilang, sebenarnya masalahnya siapa ya ini? Yang didoain atau yang berdoa? Saya bilang, buat kehebohan. Kenapa? Makanya saya bilang, saya gak mau bawa orang yang bermasalah fokusnya masalah melulu. Saudara gak siap menjadi seorang pemberita Injil kalau yang engkau urus dan pikir selalu masalah. Bebaskan dirimu dari masalah. Masalah boleh datang dan pergi sesukanya dia. Ambil lagunya Bruri. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Udah beres. Jangan terlalu banyak diurusin. Tapi kan Bu saya ditagih mesti bayar. Ya kalau gak bisa bayar mau diapain? Hadepin. Dan bilang Tuhan selalu menolongku. Tuhan tidak pernah tidak menolongku. Hadapi dengan dewasa karena kita punya Tuhan yang hebat. Ia menjadi pembela bagi kita. Maka kalau engkau sudah tidak berfokus pada masalah, pindah fokusmu kepada Tuhan. Maka engkau akan saksikan hebatnya Tuhan. Sangat-sangat luar biasa. Tepok sebelahmu. Ayo kita lihat Tuhan. Jangan lihat masalah. Nah yang kayak gini nih gembala enak. Tugas gak berat. Gak ada orang datang bilang, Pak Gembala doakan saya. Persoalan saya terlalu berat. Udah gak ada yang begitu. Kenapa? Yang ada Pak Gembala ayo kita misi. Pak Gembala ayo kita layanin ini. Pak Gembala ayo kita doakan sini. Pak Gembala ayo kita menangkan Depok. Pak Gembala ayo kita raih Depok bagi Tuhan. Bukan tiap hari datang Pak Gembala doakan saya. Minggu pertama doakan anak, minggu kedua doakan suami, minggu 3 ponakan, minggu depannya lagi orang tua. Enggak berhentinya masalahnya, enggak habis-habis masalahnya. Sekarang kita rubah fokusmu kepada Tuhan. Karena dia naik ke surga, sudah memberikan kita kuasa menjadi pemberita Injil. Kalau mulai engkau stres dengan masalahmu, tertawalah dan katakan pada dirimu, saya pemberita Injil. Bukan pemberita masalah. Saya ini pemberita Injil. Bukan mengabarkan persoalan saya. Setiap ketemu orang, gimana Pak kabarnya? Emang susah. Zaman sekarang mah susah. Habis pandemik memang susah usaha. Apakah ini pemberita Injil? Jangan jadi bapak-bapak pemberita pandemik. Kemana-mana salahkan pandemik. Ini karena pandemik kemarin. Makanya usaha saya tidak bisa berhasil. Disalahin pandemik. Seluruh dunia juga alami. Jadilah pemberita Injil. Ibu-ibu jangan selalu ketemu gimana Bu. Aduh memang Bu Gembala susah kalau punya suami yang gini jarang pulang. Jadilah pemberita Injil bukan pemberita masalah. Amin. Ubah hidupmu sekarang. Fokuslah kepada Tuhan. Supaya engkau punya banyak kesaksian hebat. Punya banyak kesaksian luar biasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Itulah sebabnya dia sudah naik ke surga. Dan dia memberikan kita kuasa menjadi pemberita Injil. Selesai masalahmu, datang masalah baru dan engkau bilang, welcome. Selamat datang. Karena aku pasti akan menyelesaikannya. Karena Tuhan pasti akan menolongnya. Ada haleluya? Amin. Sudah ada masalah? Ada. Aduh, yang bilang gak ada ini udah rohani banget. Ada Bu masalahnya. Tapi itu bukan menjadi fokus hidup saya. Fokus hidup saya tetap adalah Tuhan. Dia sudah naik ke surga menjadi pembela. Dan menjadikan saya bukan lagi pemberita persoalan. Bukan menjadi pemberita semua hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi saya menjadi pemberita Injil. Maka firman Tuhan bilang apa? Tuhan turut bekerja. Meneguhkan firman-Nya. Dan memberikan tanda-tanda yang menyertainya. Dengan sendirinya saya dan saudara kan lihat Tuhan pasti bekerja
Tuhan pasti lakukan yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa saat ini. Wow, haleluya. Haleluya. Deklarasikan imanmu saat ini. Bukan persoalan masalah fokusku saat ini. Bukan masalah fokusku. Bukan masalah. Tanya lagu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Mari fokuskan diri kita kepada Tuhan. Bilang sama dirimu dengan masalahmu dan katakan, masalah, minggir. Awas. Sekarang saya mau lihat Tuhan. Saya tidak jadi seperti yang kemarin. Yang saya lihat selalu masalah. Berdoa tapi tetap masalah. Ibadah tetap masalah. Sekarang sudah tidak lagi. Karena Tuhanku hebat. Tuhanku besar. Tuhanku ajaib adanya. Wow, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Yakinlah kita punya Tuhan yang besar. Berjanji Yakinlah. dan sanggup Yakinlah. menggenapi. Haleluya. Imanku bersepakat, percaya Kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Masalahku biasa. Masalahku biasa. Fokusku adalah Tuhan. Fokus kami adalah Tuhan. Percaya kuasanya, aku terima sekarang kemenangan. Bangkit berdiri dan deklarasikan imanmu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin. Menggenapi dan ku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Deklarasikan imanmu. Aku. Maka setiap persoalan hancur oleh kekuatan Tuhan. Diganti dengan kuasa Tuhan yang hebat. Persoalan masalah minggir. Aku mau jalan melihat kuasa Tuhan. Aku mau hidup dalam kuasa Tuhan. Terima sekarang. Terima sekarang. Kemenangan dah. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Kau sanggup menolong aku. Kau sanggup menolong aku. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang. 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 Kemenangan dari. Terima kemenangan. Terima kemenangan. Terima kemenangannya. Haleluya. Haleluya. Yeah. Haleluya. 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 Kami terima kemenangan dari Tuhan. Mulai sekarang fokus kami adalah Tuhan. Sebab Injil kekuatan Allah dalam diri kami
akan terus bekerja, akan terus meneguhkan, memberikan tanda-tanda hebat dalam hidup kami. Maka persoalan masalah kami katakan minggir. Minggir sekarang, keluar. Kami mau memandang Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kami melihat Tuhan. Karena Dia besar dan ajaib. Roh Kudus, pengurapan-Mu turun bagi tiap kami menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat hasil kerja kami, lewat harta kami, dan lewat segalanya. Biarlah orang melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengurapan-Mu dan kuasa-Mu. Kami sambut dan terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Berkati. Kita akan mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ibadah kedua GB Ebenezer Simpangan. Boleh lambaikan kedua tanganmu sambil bangkit berdiri. Adakah Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan didikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami terus fokus kepadamu ya Tuhan Yesus. Untuk kami terus memberitakan tentang Engkau, kemanapun dimanapun kami diutus oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu ya Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat ya Tuhan. Kau pakai lebih hebat ya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau lewat hamba-Mu Ibu Yolanda. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Ini saatnya kami memberikan yang terbaik Tuhan dengan kasih, dengan cinta kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan melihat beberapa pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 56 00 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7650947317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mengajak semua jemaat untuk bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Eldo di nomor 0812 95 00 1915. Mari kita gabung KUL. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dan Ota. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 765 084 9242. Atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 32 01 2008. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui info seputar kegiatan gereja, jadwal ibadah dan info lainnya, Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram kami @church-of-ebenezer, Facebook @GBI Ebenezer Simpangan Depok, atau website kami yang ada di www.gbiehs.org. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami bersepakat Tuhan, percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Bapak Ibu Saudara, tinggi-tinggi angkat kedua tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi. Aku bersepakat Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan Mari sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang hebat. Katakan haleluya. Haleluya. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami terima kemenangan yang datang dari Tuhan. Kami terima kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau beritakan ya Tuhan, mulai saat ini ada kemenangan yang Tuhan kerjakan atas masalah kami. Ada kemenangan yang Tuhan kerjakan buat sakit penyakit kami. Ada kemenangan yang Tuhan kerjakan atas masa depan kami Tuhan. Kami pemberita kemenangan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang ada dalam kami adalah Tuhan yang besar, Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami Tuhan. Terima kasih, kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Engkau layak terima semuanya itu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Yolanda Tuhan yang telah menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Ibadah pertama, ibadah kedua ini Tuhan. Oh rabataka syarabataka ralabataka ralaba. Kami gereja Tuhan di tempat ini, kami umat Tuhan di tempat ini Tuhan mengangkat tangan dan melepaskan berkat buat pelayanan hamba-Mu Tuhan. Dipakai lebih lagi Tuhan. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib selalu menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, beri kekuatan, kesehatan senantiasa kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami, ke pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan Yesus tergenapi setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami menjadi pemberita kemenangan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpuji nama untuk selama-lamanya. Dan Tuhan sempurnakan ibadah kami Tuhan dengan berkat-Mu. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Allah Immanuel yang memberikan kemenangan mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Dia menyertai kita. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.